Oke, Dokter Okto, kita ketemu dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dibuat sahabat ceria, kita ketemu dalam acara Hit and Hot. Gue yang hit, lo yang hot. Yes. Lu selalu hit, gua selalu hot. Oke, kali ini kita akan ngobrol banyak tentang kecanduan game ya, bersama sumber ilmu di Aji Barang. Ahlinya beliau adalah Dokter Okto. Lengkapnya siapa, Dok? Saya Dr. Okto Priyarma, spesialis kedokteran jiwa, Dokter Igo. Ini kedokteran jiwa ya. Jadi nanti kalau ada yang butuh-butuh dengan beliau, bolehlah ke Poli Jiwa di RSUD Aji Barang. Oke, Dokter Okto, kita mungkin akan banyak ngobrol bagaimana kita bisa memberikan pemahaman ya pada masyarakat kita agar lebih mengerti mengenai masalah game, kecanduan game atau gadget ya. Karena ini sekarang udah menjadi pola hidup masyarakat kita ya. Cuman ya harus ada batasan-batasannya. Dan kalau nggak salah saya pernah baca, Dokter Okto nih, ini game atau gadget ini sudah masuk kategori ke dalam gangguan kejiwaan atau dikategorikan sebuah penyakit ya. Ini sebenarnya bagaimana sih kok ini bisa sampai dikategorikan ke sana, Dokter? Oke, iya. Begini, Dokter Igun. Mungkin harus diluruskan sedikit aja. Kalau dibilang penyakit pasti ada penyebabnya. Tapi di sini ada mungkin virus atau bakteri. Tapi di sini saya bilang bukan penyakit tapi gangguan. Makanya gangguan. Jadi semacam kalau mau ke Jakarta ada gangguan macet. Jadi kenapa saya bilang gangguan? Karena memang ya sekarang kita tahu lah, setiap anak, setiap kita sekarang pakai online ya, pakai daring. Nah itu dia, akhirnya kita semuanya pakai handphone. Nah ya, kenapa saya bilang gangguan? Karena memang ada terjadi gangguan di neurotransmitter di bagian otak kita. Oh gitu, gangguan neurotransmitter. Iya, nah makanya kalau sakit kan ada mungkin sakitnya ada bakteri atau virus. Ini ada gangguan di neurotransmitter di bagian otak, makanya dibilang gangguan jiwa. Dan ada memang ada gangguannya memang gitu ya. Ada gangguannya. Nah, ada beberapa saya bilang apa ya, kriteria atau definisi. Apa sih, Dok? Ya kan biasanya orang bertanya, Dok, apa sih, Dok, kriterianya atau itu definisinya, Dok? Apa sih, Dok? Kenapa apakah saya sudah game on, sudah adiksi game atau bukan gitu ya. Jadi secara itu pengertian dari adiksi game adalah pemakaian game itu lebih dari 8 sampai 10 jam. Lebih dari 8 sampai 10 jam. Iya. Jadi seharian dia pakai game aja, bermain game aja, dan setelah akhirnya apa? Hubungan sosialnya juga akan terganggu dia. Interaksi dengan kehidupan sosialnya. Tapi ada juga, Dok, terus kalau saya ngerjain tugas, apakah saya bilang game on, kecanduan game? Itu di luar sebenarnya. Sekarang kan belajar online. Kalau di luar itu untuk belajar atau mungkin kita dulu kita mahasiswa mungkin cari jurnal atau apa, itu bukan. Tapi dia tetap fokus ke arah gamenya saja. Gitu. Jadi semacam kayak sudah menjadi kebutuhan pribadinya dia gitu. Ya, harus terpenuhi gitu ya. Nah, seandainya dia tidak terpenuhi, dia akan istilahnya kita bilang tantrum, atau mungkin dia gelisah, mungkin dia marah-marah, mungkin dia emosi begitu ya. Jadi ada beberapa kriterianya. Jadi kalau menurut kita pakai DSM-5 atau diagnosis status and mental disorder, itu ada 8 gejala. Tahu dia ke 5 dia gejala kena, dan lebih dari 1 tahun ada kriteria waktunya, Dokter. Gitu ya. Lebih dari 1 tahun itu dia bisa kita masukkan dalam game adiksi game. Nah, Dokter Okto, tadi dikatakan ada beberapa gejala yang menjadi tolak ukur ya kita mengenai kecanduan. Ini apa aja sih, Dokter Okto? Saya harus buka contekan ya, Dokter Igun. biar tidak salah. Nanti karena ini kan nanti teman-teman nanti kalau saya salah repot ya. Jadi salah satunya adanya, yang pertama ada preokupasi terhadap game. Jadi dia maunya main game saja tanpa semacam kayak ada dorongan pribadi. Terus gitu ya. Jadi atau aktivitas sehari-hari game dan game saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bila tidak terpenuhi main gamenya,
dia jadi gelisah tadi saya bilang. Ada dorongan emosional ya, sebagai akibat dari kebutuhan itu terpenuhi gitu ya. Gelisah, emosi. Ya, terus ada yang ketiga ada toleransi. Jadi membutuhkan waktu yang panjang. Ya, yang keempat dia tidak dapat mengontrol bermain game, jadi terus dan dia tidak ada kontrolnya. Makanya bisa sampai lebih dari 8 jam. Betul. Malah ada yang sampai nggak ketahuan meninggal ya dok ya. Kadang dia sampai lupa makan dan gitu. Gitu itu ya. Makanya yang kelima dia akhirnya dia tadi saya bilang karena dia main game aja dia tadinya suka hobinya ada, dia jadi nggak mau hobi. Hobinya nggak ada tadi. Mungkin dia biar apa tadi akhirnya nggak mau, dia lebih banyak diam, lebih banyak pokoknya lebih banyak nggak mau ngapa-ngapain lah kadang gitu ya. Yang keenam ya setiap hari yang adanya istilahnya game dan game saja tanpa yang lainnya. Dalam otaknya tuh hanya ya betul dokter. Ini juga kalau kita sebagai orang muslim waktu untuk ibadah juga pasti terganggu dok, pasti karena tadi dia maunya main game saja, jadi dia suruh ibadah nanti dulu ya, saya game dulu ini tanggung atau terus seperti itu ya. Jadi dari subuh kembali lagi subuh. Ini beneran ya. Ya betul. Terus apa lagi dok? Yang ini adalah dia untuk kadang pasien, kita udah tahu nih, tapi dia menolak untuk diobatin karena dia asik. Nyaman dia dengan game, nggak mau dia diobatin. Saya nyaman dengan game dok, nggak mau saya diobatin. Padahal kita tahu dia adiksinya sudah mulai ada. Ya, karena dia udah nyaman seperti malas berada di luar zona nyaman. Iya. Nah, yang terakhir adalah dia pelarian dari game. Sebenarnya pelarian mungkin dia cemas, mungkin dia khawatir ya. Nah itu. Nah tadi saya bilang dari 5 dari 8 tadi yang saya sebutkan dan berlangsung selama 1 tahun menurut DSM-5 itu sudah bisa kita diagnosis sebagai gangguan game. Dan hati-hati dokter Dun. Ternyata gangguan game ini hampir sama kayak orang adiksi. Masya Allah. Seperti orang narkoba, ya benar. Ya karena memang tadi saya bilang neurotransmitter yang bermain di situ sama ya, gitu ya. Sama. Jalannya sama. Jalan sama yang sama. Gangguannya sama. Ya. Oh jadi ini buat para sahabat ceria hati-hati nih ya kalau ada tetangga, saudara yang sudah seperti tadi tanda-tanda disebutkan Dokter Okto, itu hati-hati loh. Ini gangguannya seperti gangguan adiksi obat-obatan ya. Benar ya. Dan karena ya makanya anak kita sendiri kadang ya, makanya hati-hati ya. Terus kira-kira gini Dokter Okto, kita sebagai orang yang juga banyak berkecimpung di situ, kita melihat sekitar sebagai warning aja dong. Early warning lah, early warning kalau kita melihat ada kayak gini kita perlu waspada. Itu sebenarnya pada titik apa kita bisa perhatikan selain yang 8 mungkin ya, itu yang 8 itu tadi ya, itu bisa kita perhatikan. Terus gimana saran buat orang tua atau gini? Ya gimana dok supaya nggak dia adiksi gitu ya istilahnya, biar nggak itu. Ya bisa salah satunya kita membatasi dia bermain game, itu membatasi ya. Artinya memang harus ada care dari orang tua terhadap anak, perhatian gitu ya. Membatasinya dalam artian juga bisa 1 hari mungkin kita kasih dia waktu untuk mungkin 1 jam sampai setengah jam. Itu bisa. Atau yang kedua juga bisa kamu bermain game nanti akhir pekan saja gitu ya, jangan yang tiap hari Anda harus belajar, ada waktu ada waktunya gitu ya. Itu salah satu. Atau yang terakhir bisa juga lebih banyak dia beraktivitas bermain dengan temannya. Mungkin ya permainan yang dulu petak umpet memangnya itu asik dengan game di kamar gitu ya. Itu yang bisa jadi biar ya salah satunya dia biar anak itu ada kreativitas. Jadi bisa bermain antara hubungan dengan antar teman, itu melatih itu sebenarnya. Ya. Oke Dokter Okto, kalau itu sangat bagus ya. Artinya kita sebagai orang tua memang harus benar-benar memberikan perhatian yang cukup terhadap anak ya. Kapan seorang anak itu sudah dikatakan wah ini sudah sedikit melenceng nih dari kebiasaan gitu, kita harus perhatian. Oh ini sudah kecanduan seperti yang tadi. Nah seandainya kita itu telat gitu, kita telat menyadari hal itu, kita menemukan sudah dalam kondisi yang demikian gitu loh.
yang 5 dari 8 udah waktu Ah. 1 tahun. Kita menemukan dalam kondisi gitu. Kita sebagai orang tua umpamanya gitu, atau menemukan tetangga, saudara, kita harus bagaimana, dokter? Oke. Harus Langkah pertama dokter jiwa atau mana ini? Langkah pertama ya mungkin tadi kita batasin dulu. Tapi seandainya tadi saya bilang, seandainya tetap tidak berhasil juga, ya ya memang dia harus diobati. Kan Harus tadi saya bilang diobati, karena ada gangguan di neurotransmitternya. Kita fungsinya apa dok diobati? Fungsinya adalah supaya si zat yang di dalam otak ini bisa stabil. Oh, bisa stabil gitu ya. Setelah stabil baru kita bisa beritahukan. Jadi Memberitahukan. jadi makanya kalau berobat ke kita, saya selalu bilang ada 2 macam pengobatan di dalam ilmu jiwa. Yang pertama dengan obat-obatan, yang kedua dengan psikoterapi. Oh, psikoterapi. Nah, ini psikoterapi. menarik juga ya. Psikoterapi ini apa itu psikoterapi? Psikoterapi adalah tadi merubah perilakunya. Adalah kejiwaan, terapinya jadi saya boleh bilang terapi kejiwaan. Jadi gitu merubah ya. perilakunya tadi ya. Kenapa tadi saya dokter kita udah bilang, dok ini udah dibatasin begini, tapi tetap aja dia nggak bisa. Kenapa dok? Kita bilang ada zat di dalam otak ini yang tidak stabil. Kita harus obati dulu. Setelah diobati dengan baik, zatnya sudah mulai stabil, baru deh kita bermain untuk lakukan psikoterapinya. Banyak psikoterapi yang akan kita bisa lakukan. Salah satunya dengan CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Jadi kita merubah perilaku. Apa itu? Ya, Tapi ini berarti merubah perilaku dia seperti tadi. betul ya. Selain itu juga bisa namanya ada kita psikoterapi family therapy. Mungkin terapi. dengan bapak ibunya Ya, ya, jadi bapak lebih waktu, mungkin lebih. ya. Jadi nanti kalau family therapy kita psikoterapi antara bapak, ibu dan anggota keluarga yang lain gitu ya. Lebih care, Lebih- perhatian ya, gitu ya, betul, dok, ya. betul. Terus ada lagi nggak kira-kira dok? Seperti itu dok. Seperti Untuk itu. Nah, Nah, ini menurut pengalaman dokter Okto nih selama di RSUD Barengan ya dok ya. Di RSUD Bareng ini seberapa banyak sih menemukan kasus-kasus kecanduan game yang ada di RSUD Barengan? Nah, ini dia menarik dok. Menarik. Kenapa menarik saya bilang? Ini sebenarnya di masyarakat sudah mulai ada, Mulai ada. sudah mulai banyak sebenarnya. Tapi kita menganggap sepele. Menganggap sepele. Nah, ya karena kita menganggap sepele inilah yang akhirnya begitu datang ke kita booming. Oh ini kok jadi begini ya dok? Kok jadi begini? Nah itu dia. Nah, karena tadi kejadian ini tidak udah biasa lah main game, udah biasa, biar tenang, biasanya masyarakat seperti itu, biar tenang dok, biar dia nggak uring-uringan, udah saya kasih game aja. Jangan-jangan uring-uringannya kena efek. Selama ini dia di warnet. Ya gitu. Ini kan dia bilang inilah kesepelean itu yang kadang akhirnya menyebabkan datang ke kita sudah terlambat. Sudah terlambat. Ini kayak kejadian di Jawa Barat kemarin kalau nggak salah Ya, gitu ya. betul. Di daerah mana yang akhirnya rumah sakit ramai itu. ya. Di Rumah sakit jiwa sudah mulai banyak ya sebenarnya. Oh. Tapi tadi karena menganggap sepele. Nah, setelah dia sudah mulai mengganggu hubungan mungkin sosial, mungkin segala macam, baru deh ke kita. Nah, jangan sampai begitu. Jangan sampai Cegah begitu, dulu ya. sebelum terlambat. Ya. Oke, Dokter Okto, dan saya pikir ini suatu hal yang menarik ya. Itu yang disampaikan oleh Dokter Okto, cegah dulu, jangan sampai terlambat ya. Dan buat para sahabat ceria semuanya, inilah di dunia modern ini yang sekarang banyak literatur juga banyak disampaikan ya, penemuan terhebat di dunia ini itu ternyata gadget ya. Ya, betul. Gadget HP yang bisa digunakan untuk main game, untuk apa aja ya. Ini juga buat saya diagnosis ini baru aja dok. Baru Iya, aja, jadi ya. kalau menurut kita mengacu pada PPDGJ. Ya, kalau PPDGJ belum masuk dok. Belum masuk ya. Jadi ini baru beberapa dekade ini saja mulai ada. Karena ya tadi kata dokter penemuan gadget itu yang penemuan sejak saat itulah. Apalagi terus akhirnya pandemi Orang lebih banyak menyendiri semakin menyokong ya. Nah itu dia. Oke, sahabat ceria, dari kita sebagai orang yang bermakhluk sosial, sekali lagi kita harus bisa memastikan bahwa orang-orang tersayang di sekitar kita itu selalu terpantau. Bukan kita membatasi diri, tapi kita memberikan rasa sayang pada keluarga, pada anak, ya, pada adik, pada kakak,
Sehingga hal-hal yang disampaikan oleh Dr. Okto tadi tentang gangguan kejiwaan karena faktor gadget atau game ini tidak terjadi pada orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Ya, selalu saya bilang dok, Mhm. jiwa dan fisik sama pentingnya. Sama Tidak bisa pentingnya. Itu namanya kesehatan. Kesehatan itu jiwa dan fisik. Oke, dan bila kita menemukan saudara-saudara kita yang tersayang sudah mengalami hal yang tadi disampaikan oleh Dr. Okto, segera lakukan pendekatan secara kejiwaan di tingkat keluarga. Dan bila tidak tercapai juga, silahkan ke RSUD Cibarang, ketemu beliau, ketemu Dr. Okto di Poli Kejiwaan. Praktek setiap hari ya dok? Setiap hari dok. Setiap Iya, hari setiap dari hari jam kami dari 8 pagi sampai jam 12-an ya? Ya. Dari jam 8 sampai jam 12. Oke, Dr. Okto. Matur suwun. Sama-sama, Dok. Nah, Dr. Okto atas kesempatan waktunya beliau yang sedang sibuk berkenan untuk meluangkan waktu berbagi cerita, berbagi ilmu buat kita semua. Dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, hit and heart. Thank you.